Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutwahu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa miqyasan amalihi wa masdarani ahkami. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga sampai dengan pada saat ini. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallah la tu'suha, bahwa setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, niscaya walaupun kita mau menghitungnya tidak akan dapat kita hitung. Maka sudah menjadi kewajiban sebagai seorang manusia kita bersyukur pada Allah tiada henti-hentinya, karena Allah juga memberikan nikmat pada kita juga tiada henti-hentinya. Dan nikmat terbesar yang Allah karuniakan pada hamba adalah faqih fiddin, adalah memahami agama, kemampuan untuk ingin mempelajari agama lebih lanjut, yaitu adalah kemampuan untuk belajar. Dan inilah kewajiban seorang muslim yang tidak akan selesai kecuali setelah Allah mengambil nyawanya. Karena itu kita beruntung bahwa kita diturunkan seorang manusia sempurna, seorang manusia yang kelak akan menjadi harapan seluruh umat manusia. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga salawat selalu tercurahkan pada beliau, dan juga salam semoga tercurahkan pada beliau, pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan pada orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai dengan akhir zaman. Saya mohon maaf, I'm sorry to my brothers and sisters who are not speaking Indonesian, because the material will be delivered in Indonesian. Because saya sudah cukup tersiksa tadi menyampaikan itu. Hah? Ya itu tadi kesurupan tadi kemasukan. Baik, karena itu saya akan berbicara in my mother language, in my first language, bahasa Indonesia. So, when there is somebody in this space, in this in this room who are not speaking Indonesian, you should seek somebody to translate into you. So I am very apologize because of my limitation and my poor English. Because back then in San Diego, I try to talk in English because there are so many brothers that do not speak Indonesian. And when I finish my material, they said, please say it again in Indonesian. It makes me stressful. So jadi saya akan membicarakan dengan bahasa Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, yang kita sedikit ingin bicarakan adalah kembali tentang akidah, kembali tentang syahadat, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Jadi kita akan membicarakan tentang syahadat sempurna. Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Masih ingat Bapak Ibu sekalian? Tentang negeri bebek, itu kan ya. Jadi sebuah negeri yang kita cerita bahwa negeri ini sebagian besar adalah muslim. Sebagian besar mereka adalah muslim. Tapi sayangnya kita lihat mereka belum mempraktekkan Islam sebagaimana yang kemudian diperintahkan oleh Allah. Dan karena itulah banyak sekali masalah-masalah di situ. Kalau kita lihat negeri bebek, semuanya salah di negeri bebek Bapak Ibu sekalian. Betul begitu Bapak Ibu sekalian? Semuanya salah di negeri bebek. Misal, kalau kemarau, negeri bebek susah, karena katanya nggak ada air. Kalau hujan, negeri bebek susah, karena banjir. Kalau minyak naik, negeri bebek susah, karena katanya dia impor minyak dari negeri lain. Jadi kalau harga minyak naik, dia bilang dia susah. Kalau harga minyak turun, dia juga susah, karena katanya dia ekspor minyak juga. Jadi kita nggak tahu nih negeri bebek ini yang benar yang mana, karena semuanya susah bagi dia Bapak sekalian. Musim dingin dia bilang kedinginan, musim panas dia bilang kepanasan. Ada barang dia bilang kemudian mahal, nggak ada barang dia bilang susah barang. Nggak ada yang benar di negeri bebek Bapak Ibu sekalian. Padahal ketika Allah berbicara lewat Rasulnya, Rasul pernah meriwayatkan satu hadis di mana Rasul mengatakan, sungguh kaum muslimin itu mengagumkan, ajaib. Kenapa ajaib? Karena seluruh urusan baginya sama-sama enak. Kalau dia ditimpa oleh musibah, dia bersabar.
dan itu baik bagi dia. Kalau dia ditimpa oleh kemudian kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Jadi ciri orang mukmin gak pernah susah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang masih susah, itu bertanya dulu tuh, kira-kira mukmin atau bukan. Nah kalau gitu kita lihat, semuanya pasti ada masalah dengan syahadat. Betul begitu Ibu sekalian? Kita sudah bahas kemarin. Pada hari ini saya akan nyampein dua tema. Tema tadi sudah yang pertama, ini tema yang kedua. Tema yang ketiga nanti merit, pernikahan tadi. Nah, nanti kemudian kita akan bahas tentang syahadat. Jadi materinya cukup singkat supaya nanti kita punya banyak waktu untuk nanti tema yang ketiga tentang syahadat. Bacanya apa Bapak Ibu sekalian? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul begitu? Semua orang bisa baca ini karena ini adalah kalimatut thayyibah, kalimat thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Betul begitu? Oke, coba katakan sekali lagi dengan agak keras. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Salah. Salah. Bapak salah? Salah. Apa arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ayo. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Salah sekalian. Kok salah sih? Salah sekalian. Tapi itu yang kita pelajari dari dulu. Salah sekalian. Kok salah sih? Oke, sekarang saya tanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dikatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti dulu sebelum Islam datang, sebelum Islam datang ke tanah Arab, Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Sebelum Islam datang di tanah Arab. Lata, Uzza, mana? Salah. Siapa Tuhan orang Arab sebelum datang Islam? Ada yang tahu siapa Tuhan orang Arab sebelum datang Islam? Fir'aun. Itu Tuhannya orang Mesir. Salah. Siapa Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam? Hubal. Salah. Abdullah. Salah. Siapa Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Oke, apalin baik-baik Bapak Ibu sekalian. Tuhannya orang Arab sebelum datang Islam namanya adalah Allah. Loh, kok Allah sih? Allah kan Tuhan kita. Iya Tuhan kita, tapi Tuhan mereka juga gak percaya. Oke, kalau gitu kita lihat. Zaman dulu Bapak Ibu sekalian, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain, gitu kan ya. Ketika dikatakan Tuhannya siapa? Jawabnya Allah. Maka ketika orang Arab ditanya, Man Rabbuka? Jawabnya Rabbi Allah. Ketika mereka ditanya, Man Rabbuka? Jawabnya Rabbi Allah. Oh dari mana? Kita buktiin. Rasul punya ayah. Nama ayahnya Rasul siapa? Abdullah. Artinya hambanya Allah. Berarti zamannya Abdullah Allah sudah ada belum? Sudah. Berarti Tuhan orang Arab sebelum datang Islam namanya adalah Allah. Contoh lagi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bangun Ka'bah. Nama lain Ka'bah apa? Bait. Artinya rumahnya Allah. Berarti zaman dulu Allah sudah ada belum? Sudah. Ketika orang Arab ditanya, Man Rabbuka? Siapa Tuhan Anda? Mereka menjawab dengan yakin, Rabbi Allah. Tuhan kami adalah Allah. Tapi beda kalau orang Arab ditanya, Man ilahuka? Man ilahuka? Siapa ilah Anda? Siapa sesembahan Anda? Mereka menjawab, Ilahi Lata, Uzza, Mana, Hubal. Berarti ada dua dalam terminologi bahasa Arab. Ada Rob dan ada ilah. Paham sampai di sini? Ada Rob dan ada ilah. Rob artinya Tuhan, ilah artinya sesembahan. Makanya Islam datang dengan kalimat La ilaha illallah. Artinya bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi artinya adalah tiada sesembahan kecuali Allah. Karena orang dulu sudah tahu Tuhan itu Allah. Makanya Islam tidak datang dengan kalimat La Rabba illallah. Betul? Gitu kan ya? Bukan tiada Tuhan, tapi tiada sesembahan selain Allah. Kok bisa begitu sih? Contoh, suatu hari ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini sudah masuk Islam, tapi dia datang pada Rasul masih pakai kalung salib. Sudahlah kalungnya salib, emas lagi. Sudahlah emas, salib lagi. Lu kok pernah emas dan salib? Karena laki-laki kan nggak boleh pakai emas. Dia sudah pakai kalung emas, salib pula. Sudah salib, emas pula. Berarti dosanya double ya. Maka Rasul bilang, Adi bin Hatim, campakkan kalungmu. Lepaskan kalungmu.
Adi bin Hatim tanya, loh kenapa saya harus kemudian melepas kalau saya Rasul? Rasul bilang, sesungguhnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka menjadikan sesembahan mereka adalah rahib-rahib mereka dan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka, pembesar-pembesar mereka dan rahib-rahib mereka. Rasul bacakan surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Karena mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pembesar-pembesar mereka sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Berarti itulah namanya syirik. Berarti syirik bukan hanya menjadikan Tuhan selain Allah, tapi mencarikan tandingan sesembahan selain Allah. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena memang pada masa kemudian ini tidak kemudian dimengerti artinya dengan sungguh-sungguh. Oke, kita tinggalkan dulu tentang syahadat. Saya pengen sedikit kenalkan dengan teman saya. Ada sound nggak Pak ya? Ada sound nggak yang bisa disambungin? Nggak ada ya? Kalau nggak ada mic nggak yang bisa dimasukin sini? Sebentar. Nggak apa-apa, pakai mic saja. Sorry, saya lupa ngasih tahu Pak Medi. Sebentar Bu ya. Tuhan sayang orang sabar. Saya pengen perkenalkan seorang teman saya. Ini burung Bapak Ibu sekalian. Coba dengar apa yang mau dikatakan burung ini pada Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Sampai dipersiapkan. Nanti coba dengar apa yang mau dikatakan burung ini pada Bapak Ibu sekalian. Oke, nggak apa-apa, pakai ini aja. Nih, coba dengerin Bapak Ibu sekalian. Apa yang pengen dikatakan burung ini pada Bapak Ibu sekalian? Sebentar. ولأن معلمه باكستاني لا يجيد العربية فإن الطائر تعلم اللكنة أيضا تماما كصاحبه. Oke, dengar apa yang dia katakan tadi? Apa yang dia baca tadi? Suratul Fatihah. Sebelumnya dia baca apa? Surat Al-Ikhlas. Berarti kalau kata Rasul, setiap yang baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah saudara kita. Ini saudara atau bukan? Saudara atau bukan? Yang bilang saudara silakan, saya mah enggak. Ini adalah burung yang bisa ngomong syahadat. Dia burung ini tinggalnya di Pakistan. Diajaknya bahasa Pakistan, tapi dia bisa baca syahadat dan dia bisa baca suratul Fatihah dan dia bisa baca suratul Ikhlas. Betul begitu? Oke, kalau gitu ini baru burung. Sekarang perkenalkan teman saya yang lain. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, robot sudah sedemikian canggih. Robot sudah sedemikian keren. Nah, saking kerennya robot Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang tahun 2007 robot sudah bisa jadi pembantu rumah tangga. Mereka bisa ngepel, mereka bisa nyuci, mereka bisa jagain orang-orang jompo. Jadi bapak ibu-ibu yang sekarang sudah tua, ini bayar pembantu susah, boleh beli robot dari Jepang untuk bisa jaga orang-orang jompo. Itu tahun 2007. Tahun 2007 juga lahir robot yang bisa mimpin orkestra musik. Nah, jadi dia bisa mimpin orkestra musik. Jadi dia bisa jadi dirijen, bisa membedakan ratusan jenis lagu dan memimpin masing-masing orang dengan lagunya tadi. Kan itu ya? Itu tahun 2007. Tahun 2008 muncul robot yang lebih hebat lagi, namanya Actroid. Coba kita lihat apa yang bisa kita lihat di sini. Ini robotnya. Robotnya ditanya, "What's your name?" What's your name? Dibuat dari Jepang. Coba lihat dulu sekali. Ini robot yang dibuat tahun 2008 oleh Jepang. Dan mohon maaf Ibu sekalian, dia pintar luar biasa, punya artificial intelligence. Dan bukan hanya pintar, dia politis juga. Nanti kalau kita lanjutkan terus videonya, dia akan ditanya, "Do you want to get married?" Apakah engkau mau menikah? Dia bilang, "I'm looking the right guy." Saya lagi cari cowok yang tepat buat saya. Ya? Dia pintar Ibu sekalian. Dan mohon maaf Ibu sekalian, ini cewek, ini robot, cakep nggak Bapak-bapak sekalian? Cakep nggak? Dan saya kasih tahu Ibu sekalian, dia tidak hanya cakep.
sampai dalam-dalamnya dia punya barang yang mirip perempuan. Dia bisa jalan, dia bisa diajak ngobrol, dia bisa diajak bercanda. Maka tidak heran tahun 2009 diresmikan pernikahan pertama kali antara orang Jepang dengan robot. Jadi kalau hari ini kita ada pernikahan kan, dengan ya antara cowok dengan cewek kan ya. Di sana pernikahannya cowok dengan robot. Ketika ditanya pada cowoknya, kenapa Anda mau menikah dengan robot? Dia bilang, dia memang robot, tapi dia tidak bisa menyakiti hati saya seperti wanita-wanita lain. Dia punya istri robot sekalian, dan robot ini pintar luar biasa. Sudah mirip banget kayak manusia. Dia bisa melakukan apapun, bisa berbagai macam bahasa. Dia bisa bahasa Inggris seperti yang Bapak Ibu dengar. Dia bisa bahasa Jepang karena sudah biasa di front office-nya kantor-kantor di Jepang, mereka pasang robot di situ. Jadi bukan lagi resepsionis, bukan orang, tapi robot. Kenapa? Mahal biaya orang di sana. Maka mereka ganti dengan robot, dan robot ini bisa berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Jepang, termasuk bahasa Inggris, dan termasuk bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Yang saya belum tahu, dia bisa nggak bahasa Jawa. Tapi yang jelas, dia bisa bahasa Arab. Pertanyaan saya sederhana. Kalau robot ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam atau tidak? Masuk Islam atau tidak? Kan sama-sama syahadat. Dia nggak punya nyawa. Kenapa saya syahadat, Bapak Ibu terima? Kalau dia syahadat, Bapak Ibu nggak terima. Karena dia tidak punya akal. Apa bedanya yang punya akal sama yang nggak punya akal? Kenapa yang nggak punya akal Ibu nggak terima? Kenapa yang punya akal Ibu terima? Apa bedanya? Karena dia sudah di-set. Berarti apa yang menjadi bedanya? Dia tidak sadar. Itu kata punya sadar. Dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dia tidak sadar apa yang dia kemudian lakukan, dan dia nggak sadar konsekuensi apa yang dia sampaikan. Betul begitu? Berarti kita tidak terima dia karena satu, dia tidak sadar. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu kenapa dia berislam, dan dia tidak paham konsekuensi daripada syahadat Islam. Artinya Islamnya cuma di bibir saja, syahadatnya cuma di bibir saja. Karena itu kita tidak terima. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan selama ini syahadat kita sama kayak robot, gitu kan ya? Cuma diulang-ulang terus kayak diprogram. Tapi kita nggak tahu kenapa kita bersyahadat. Kita nggak tahu, kita nggak sadar kenapa kita bersyahadat. Betul begitu Ibu sekalian? 18 tahun saya masuk Islam. Ketika saya masuk Islam, kira-kira susah nggak masuk Islam? Syahadatnya gampang Bapak Ibu sekalian. Tinggal dibaca ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, gampang. Tapi mengucapkannya susahnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Kenapa susah? Kepikir di kepala saya, waduh, ibu saya gimana? Bapak saya gimana? Kemudian keluarga saya gimana? Teman-teman saya gimana? Kan ya? Tapi karena saya tahu kenapa saya harus Islam, saya kemudian ucapkan 2 kalimat syahadat. Karena saya tahu konsekuensinya, saya sadar kenapa saya mengucapkan syahadat, dan saya tahu kenapa saya harus Islam. Betul begitu? Setelah selesai syahadat, saya masih ingat, saya syahadat umur 18 tahun, hari Kamis, malam Jumat, ba'da sholat maghrib. Jadi pada sholat maghrib saya syahadat. Setelah selesai syahadat, mereka sholat isya. Maka ustadznya bilang pada saya, Felix, kamu harus ikut sholat isya. Gimana caranya Pak? Saya belum tahu gerakannya. Lihat teman-temanmu. Gimana bacaannya? Baca aja subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baca aja itu terus. Maka jadilah kemudian sholat pertama saya ngelirik ke kanan, ngelirik ke kiri. Nah, kenapa? Karena saya belum tahu caranya sholat, tapi saya jalani. Kenapa saya jalani? Karena saya tahu kenapa saya harus Islam. Besok subuhnya harus kemudian sholat subuh. Apa yang saya rasakan Bapak Ibu sekalian? Ngantuk Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap harus sholat subuh karena saya tahu konsekuensi masuk Islam. Dan hari esoknya, hari apa? Setelah Kamis? Jumat. Akhirnya saya pergi ke Jakarta sendirian. Saya masuk Islam di Bogor, pergi ke Jakarta sendirian, nggak punya teman. Sebelum saya pergi ke Jakarta, saya telepon teman saya. Cara Jumatan gimana sih? Kan saya harus Jumatan nih, kan wajib kan ya? Saya nggak banyak alasan. Kenapa nggak banyak alasan? Saya sadar kenapa saya masuk Islam. Ketika saya sampai Jakarta, saya telepon teman saya, Jumatan tuh gimana sih? Sama aja kayak sholat-sholat yang lain. Oh gitu ya? Gimana sholatnya? Sama aja kayak yang lain. Terus gimana caranya? Ikutin aja orang-orang yang ada di situ. Pasti kamu bisa kok. Kalau gitu saya datang jam berapa? Kamu datang sebelum jam 11:30. Karena kalau kamu datang sesudah jam 11:30, biasanya di sana rame. Dan nanti kamu nggak dapat tempat duduk. Karena saya takut Jumatan rame dan nggak dapat tempat duduk. Akhirnya saya datang jam 11:15. Duduk di pojok paling kanan. Kemudian
jangan-jangan sholat Jumatnya nggak jadi nih kan ya. Nah, kenapa? Karena mungkin nggak ada orang. Tapi orang lambat laun kemudian datang. Oke, kemudian saya telepon lagi. Gimana cara Jumat? Sama aja kayak sholat yang lain. Anggap aja sholat zuhur. Oke, anggap sholat zuhur. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Ketika kemudian sholat Jumatan, saya ingat kata teman saya, kalau orang berdiri kamu berdiri, orang angkat tangan kamu angkat tangan, gitu kan ya. Segala macam, pokoknya ikutin aja orang-orang. Walhasil Bapak sekalian, ketika mereka duduk ketika rakaat kedua, saya berdiri sendiri Bapak sekalian. Lo tadi kan nggak ada masalah kan ya? Malu nggak kira-kira? Malu, tapi nggak ada masalah. Kenapa? Saya tahu kenapa saya berislam. Saya tahu konsekuensi syahadat saya. Saya tahu kenapa saya harus Islam. Karena inilah namanya syahadat. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah namanya idrok silah billah. Seseorang muslim yang bersyahadat dengan benar, seorang muslim yang mengucapkan syahadat dengan benar, maka dia harusnya punya idrok silah billah. Apa itu? Kesadaran, awareness, kesadaran bahwa dia sudah punya hubungan dengan Allah, bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan dia dan akan meminta pertanggungjawaban setiap perbuatan dia. Itulah idrok silah billah. Maka wajar kita lihat zaman sekarang. Kenapa ada orang yang sudah syahadat, sama-sama syahadat tapi jadi calo angkot? Boleh nggak jadi calo angkot? Boleh nggak narik angkot? Boleh. Yang nggak boleh apa? Ketika Jumatan dia tetap narik angkot. Betul begitu? Ada orang yang sudah syahadat tapi meninggalkan sholat tanpa ada alasan, meninggalkan sholat tanpa ada rasa ragu, meninggalkan sholat tanpa ada rasa bersalah. Ada orang yang sudah tua, mati-matian dia mau pergi ke masjid walaupun sudah kakinya sakit. Kan itu kan ya? Ada orang yang sudah syahadat tapi ngerokok, Bapak sekalian. Makanya bilang kan tuh benar kan kata saya kan, percuma aja kerudungan kalau ngerokok, Bapak sekalian. Betul begitu Bapak sekalian? Yang penting hatinya bukan luarnya, betul begitu? Betul, ya kerudungan aja bisa begini, apalagi yang enggak kerudungan. Tapi ada juga kemudian orang yang sudah masuk Islam tapi mau menutup auratnya dengan sempurna. Betul begitu? Ada orang yang sudah masuk Islam tapi nikahnya sama Nyi Roro Kidul sekalian. Ngomong-ngomong Nyi Roro Kidul ada atau enggak? Ada atau enggak Nyi Roro Kidul? Ada atau enggak? Ada atau enggak? Enggak ada atau ada? Oke, saya pernah diskusi setengah jam dengan mahasiswa saya tentang Nyi Roro Kidul. Jadi ketika saya sempat ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, percaya atau nggak percaya, ada kemudian salah satu mahasiswa saya bilang begini, ceritanya begini, saya lagi ngajar basic knowledge. Jadi saya lagi ngajar basic knowledge, dan saya jelasin pada mereka, yang mana yang boleh dipercaya, yang mana yang nggak boleh dipercaya. Apa yang kemudian berdasarkan argumen dan yang mana yang nggak berdasarkan argumen. Maka saya sampai pada pembahasan tentang mengimani pada yang goib. Oh itu pelajaran basic knowledge atau pengajian? Sama aja. Nah, kemudian ketika saya bilang begitu, lalu dia bilang, Pak, kalau gitu Bapak percaya nggak dengan Nyi Roro Kidul? Saya bilang, enggak. Bapak bilang kan tadi harus percaya sama yang goib. Tapi Nyi Roro Kidul tidak termasuk yang di dalam Al-Quran. Dia bilang, enggak Pak, Nyi Roro Kidul itu ada Pak. Saya bilang, enggak ada. Enggak Pak, ada Pak. Katanya, tahu dari mana? Nenek saya bilang begitu. Nenek saya bilang Nyi Roro Kidul itu ada. Terus saya bilang, nenekmu dapat dari mana? Dari neneknya lagi. Neneknya dari mana? Dari neneknya lagi. Terus saya bilang, neneknya nenekmu itu nabi atau bukan? Bukan. Ya kenapa dipercaya? Enggak Pak, pokoknya Nyi Roro Kidul itu ada. Dia membantu para wali songo untuk menyebarkan Islam. Kalau udah begini susah nih. Kenapa? Sudah campur-campur kemudian tahayul dan sebagainya. Maka kemudian saya bilang sama dia, ya udah kalau gitu, nanti besok-besok kalau ketemu Nyi Roro Kidul sampaikan salam dari Felix Xiao. Oke? Kalau ketemu Nyi Roro Kidul, sampaikan salam dari Felix Xiao dan kasih tahu Nyi Roro Kidul, hati-hati kalau lagi berenang di pantai selatan. Karena kenapa? Kalau dia lagi berenang di pantai selatan, jangan sampai ketemu saya. Kalau dia ketemu saya, akan saya makan dia. Kok dimakan Ustaz? Karena saya bilang, karena kata Rasul semua yang ada di laut halal sekalian. Apa maksudnya? Lah ini kan di laut juga kan ya. Nah kalau kemudian dia di laut, berarti kan dia halal kan gitu ya. Nah malah kemudian saya katakan bahwa ini yang kemudian orang-orang. Tapi ada juga yang sudah masuk Islam, dia mau melakukan pernikahannya dengan sempurna. Dia mau melakukan pernikahannya dengan syar'i dan sebagainya. Berarti kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, sama-sama syahadat. Sama-sama syahadatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada yang mau taat, ada yang tidak mau taat. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Banyak nggak di antara kita yang syahadat tapi masih maksiat? Banyak nggak yang syahadat tapi dia taat? Banyak juga. Apa yang membedakan orang yang taat setelah syahadat dengan orang yang tidak taat setelah syahadat? Saya mencari tahu. Saya meneliti tentang semua itu dan saya dapat jawabannya. Ini jawabannya Bapak Ibu sekalian. Nih, kita belajar dari orang yang sudah hebat syahadatnya, yang benar syahadatnya dan sempurna syahadatnya. Siapa dia? Namanya Umar bin Khattab. Kenal Umar bin Khattab?
seorang sahabat Rasul yang kabarnya pedangnya aja 1,5 meter. Pedangnya aja 1,5 meter. Berarti orangnya kan nggak mungkin 1 meter kan ya? Pasti 2 meteran kan ya? Umar bin Khattab badannya gede, orangnya kuat, wajahnya serem. Kata Rasul, setannya takut sama dia. Jadi setan aja takut sama dia. Suatu hari Umar kemudian datang ke rumah Rasul, kemudian Rasul ketawa dan bilang, Umar, setan aja takut sama kamu. Loh, kok bisa ya Rasulullah? Umar tanya, tadi pas kamu kesini ada setan yang mau lewat jalan yang sama. Tapi ketika dia melihat ada Umar di ujung jalan, dia cari jalan yang lain. Kenapa? Karena setan takut berpapasan dengan Umar. Itu Umar bin Khattab. Kenapa setan takut? Karena dia tegas dalam keislaman dia. Kalau kita, setan takut nggak sama kita? Kalau kita jalan diintilin setan di belakang gitu kan ya. Nah, itu bedanya. Umar ini sangat luar biasa tegas loh sekalian. Jadi contoh, ketika tadi saya sholat, saya jadi imam, apa yang saya lakukan pertama kali sebelum sholat? Luruskan dan rapikan barisan. Gitu kan ya? Karena kerapian sholat adalah kesempurnaan sholat. Kalau Umar ngerapin barisan, nggak caranya begitu. Umar cabut pedangnya, rapi. Jadi kalau nggak rapi kena kaki, kena tebas. Itu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini adalah orang yang sangat hebat. Kenapa dia bisa hebat di dalam Islam? Karena sebelum dia masuk Islam, dia juga orang yang hebat. Walaupun dalam hal maksiat. Sebelum masuk Islam, kerjanya keliling kota Mekah dan berkata, di mana Muhammad saya akan penggal kepalanya. Di mana Muhammad saya akan penggal kepalanya. Dia keliling-keliling nyari Muhammad untuk memenggal kepala Rasulullah Muhammad SAW. Maka sampai satu saat ketika ada sahabat bilang sama dia, kenapa kamu cari Muhammad? Apa urusanmu dengan Muhammad? Maka kemudian dia bilang, saya akan penggal kepalanya Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad sudah membuat rusak agama nenek moyang saya. Karena Muhammad sudah menyuruh orang untuk keluar daripada agama nenek moyang saya. Sahabat punya ide, gini aja, kamu nggak usah cari Rasulullah Muhammad. Adikmu itu sudah masuk Islam dan sekarang lagi belajar Al-Quran. Niatnya sahabat supaya Umar mendengarkan Al-Quran. Ternyata dia marah besar, ngamuk, pergi ke tempat adiknya, dilabrak pintunya, dapat adiknya sama suaminya lagi belajar baca Quran, langsung digampar. Yang gampar Umar bin Khattab, telinganya berdarah, kemudian wajahnya bonyok. Ketika lagi disiksa, adiknya bilang, Umar, kenapa kami disiksa? Bukankah kami cuma membaca kitab dari Tuhan yang sama? Kan Tuhan kita sama-sama Allah. Umar berkata, iya juga ya. Kenapa saya mukulin adik saya sendiri? Cewek lagi. Gara-gara sesuatu yang saya tidak yakini pasti. Maka dia bilang, mana yang kamu baca? Saya mau baca. Dibaca oleh Umar kebetulan pada surat At-Toha 1-20 yang berbunyi ayat kedua, 1 sampai 14. 14 ayat doang yang dia baca berakhir dengan innani anallah la ilaha ilana. Maka aku ini adalah Tuhanmu, ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Fakutni, maka mulai sembah aku. Wa aqimis sholah li zikri, dan juga tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Umar baru baca 14 ayat. 14 ayat surat At-Toha. Dia langsung bilang, kitab ini bukan buatan manusia. Kitab ini bukan buatan manusia. Jelas ini bukan buatan manusia. Maka dia bilang, mana Muhammad Rasulullah? Saya mau masuk Islam. Baru baca berapa ayat? 14 ayat. Langsung masuk Islam. Bapak Ibu khatam berapa kali Al-Quran? Tapi sudah kayak gitu belum modelnya? Belum. Kenapa bisa begitu? Ada yang dimiliki Umar yang gak ada pada kita. Apa yang dia lakukan dengan 14 ayat itu? Oke, kalau gitu kita lihat yang lain. Perkenalkan, siapa dia? Kenal ya? Biasanya tahun 70-an tahu nih. Ini Hari Mukti, ini ustadz saya termasuk. Hari Mukti ini adalah seorang rocker. Suatu hari, Hari Mukti lagi dan dugem. Ketika dia dugem, dia ditanya sama temennya, Rik, kamu gak takut Rik kalau mati dan bertemu Allah? Sedangkan perbuatanmu maksiat begini, sedangkan kerjaanmu minum minuman keras begini, sedangkan kerjaanmu suka maksiat begini, kamu nggak takut nih? Hari Mukti jawab apa? Semua itu sudah takdir daripada Allah. Kalau saya jadi artis, itu pun takdir. Kalau saya maksiat, itu pun takdir. Kalau saya minum wine, itu pun takdir. Kan Allah Maha mentakdirkan. Dia belum bahas yang kemarin, kan ya? Nah, maka dibilang semua itu takdir. Tapi lama-lama dia mikir, benar nggak ya semua itu takdir ya? Ini kata Hari Mukti. Kalau kemudian dulu saya ngerasa jadi artis itu takdir Allah. Tapi lama-lama saya mikir, kalau begitu jadi pelacur juga kehendak Allah dong. Masa sih Allah pengen orang jadi pelacur, kan nggak mungkin. Gitu kan ya? Maka dia mikir, nah nggak adil dong. Berarti Allah jahat dong. Saya mulai bertanya-tanya, benar nggak sih hidup kayak gini? Setelah dia berpikir, dia bertanya-tanya, dan dia mendalami Allah, dia menghentikan perbuatan maksiat dia. Sekarang inilah jadinya Hari Mukti. Sudah pernah ke sini belum Hari Mukti?
coba deh. Ini Hari Mukti sekarang, dia sekarang jadi dai sekalian. Coba lihat, ada nggak bedanya dulu sama sekarang? Apa bedanya? Tambah gendut. Bukan itu yang saya maksud. Apa bedanya kira-kira? Oh, dulunya nggak pakai kacamata, sekarang pakai kacamata. Bukan. Apa bedanya? Suaranya sama nggak? Sama merdunya. Pas saya baru masuk Islam, Hari Mukti pergi ke IPB. Saya masih ingat banget, tahun 2002 saya masuk Islam, Hari Mukti pergi ke IPB. Dia kemudian ngambil mic begini, dia lempar mic-nya ke atas, dia tangkap. Saya Hari Mukti, mantan setan. Gitu. Jadi kayak aksi panggung begitu ya. Jadi suaranya masih bagus sekali. Suaranya masih bagus, Hari Mukti tetap sama, wajahnya tidak berubah, badannya memang agak sedikit gendut, tapi orangnya tidak berubah. Yang berubah apanya? Isi kepalanya. Yang berubah adalah syahadatnya. Yang awalnya syahadatnya tidak memberikan efek pada dia, sekarang syahadatnya membuat dia seorang muslim yang sempurna. Kalau gitu, apa persamaan antara Hari Mukti dan Umar bin Khattab? Inilah kata Imam Syafi'i, ketahuilah bahwa kewajiban pertama seorang mukallaf atau orang yang baru balik, orang yang sudah balik, yang sudah bisa berpikir sempurna, adalah berpikir dan mencari dalil sampai dia menemukan bahwa Allah itulah Tuhan. Gitu kan ya? Makanya tadi di awal yang ketika saya jelasin sama anak-anak, sama adik-adik tadi, itu adalah basic di dalam Islam. Berpikir, ngajak mereka mikir supaya mereka tidak bisa menafikan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu namanya Allah. Itulah pertama kali harus dilakukan. Umar dapat iman karena mikir, karena itu imannya sempurna. Karena itu perbuatan langsung hebat. Hari Mukti dapat iman karena mikir. Awalnya dia Islamnya keturunan, namun kemudian dia memperbaiki syahadatnya sehingga dia jadi kayak begini. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Kalau gitu apa harus kita pikirkan? Ini harus kita pikirkan. Ayat pertama yang turun ke dunia, bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat yang pertama datang. Iqra artinya tidak hanya bacalah, tapi iqra asal katanya qara'a yaqra'u qira'atan. Artinya bacalah, berpikirlah, telaahlah, analisislah, coba teliti sekali lagi, coba hitung sekali lagi, pikirkanlah. Itu artinya iqra. Artinya apa? Allah tidak pernah bilang namanya Allah di awal surat. Betul begitu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan iqra bismillahil ladzi khalaq. Enggak gitu kan ya? Tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba pikirlah, siapa Tuhan yang telah menciptakanmu? Khalaqal insana min 'alaq. Berarti Allah minta kita berpikir tentang alaq. Inilah alaq yang dimaksud dalam Al-Quran. Alaq di dalam Al-Quran berarti janin. Dalam terjemahan bebas, alaq adalah segumpal daging yang menghisap darah. Orang Arab biasa menyebut lintah itu alaq. Pernah lihat lintah? Pernah digigit lintah? Belum. Ada yang pernah digigit lintah? Apa yang dihisap? Darah. Berarti lintah itu ngisap darah. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian, di zaman dulu 1400 tahun yang lalu, sudah ada USG belum? Belum. Sudah ada ilmu kedokteran belum? Belum. 1400 tahun yang lalu, di mana saat belum ada ilmu kedokteran, Al-Quran sudah bilang bahwa janin itu kerjaannya menghisap darah. Siapa yang pernah hamil? Oh, yang jelas yang di sini nggak mungkin. Siapa yang pernah hamil? Angkat tangan, siapa pernah hamil? Sering merasa pusing-pusing? Sering merasa kurang konsentrasi? Mual-mual? Berarti itu normal, karena darah Anda sedang dihisap oleh janin. Justru kalau kita hamil nggak pusing-pusing, kita hamil nggak berkunang-kunang, kita hamil nggak mual, berarti ada masalah dengan janinnya, berarti dia nggak menghisap darah. Betul begitu? Kerjaan kemudian bayi adalah ngisap darah. Coba lihat Bapak sekalian, nih bayi itu semua itu tergantung pada ini, plasenta, ari-ari dia. Disinilah darah ngalir, disinilah makanan ngalir, disinilah udara ngalir. Bapak Ibu sekalian, nih bayi punya hidung, dia bernapas nggak pakai hidung? Bernapas nggak pakai hidung? Bernapas? Kelelep dia Bapak Ibu sekalian. Dia nggak bernapas kan ya? Betul begitu? Coba lihat Bapak sekalian, dia nggak bernapas di sini dan semua dari sini. Pernah melalui proses kelahiran? Bapak-bapak pernah ngelihat istri melahirkan? Magic gak? Magic gak? Bagi saya itu magic. Saya masih ingat ketika istri saya melahirkan anak saya pertama kali, tahun 2008. Tahun 2008 kita kan maklum kan ya, nggak punya pengalaman, punya anak pertama. Istri saya itu ketika sudah hamil tua, dia pasti tidur pakai jilbab. Tidurnya bukan pakai kerudung, pakai jilbab.
Jadi pakai baju panjang. Supaya kenapa? Kalau nanti mau melahirkan bisa segera langsung pergi ke rumah sakit. Maka kemudian saya pulang dakwah waktu itu jam 11 malam. Saya ingat banget, jam 11 malam saya pulang daripada dakwah dan bilang capek banget karena kurang tidur selama berbulan-bulan. Kan ya? Karena memang dakwah di Indonesia itu kadang-kadang ada waktu-waktu di mana kita nggak bisa istirahat sama sekali. Capek banget dan saya berharap tidur. Jam 11 saya tidur sama istri saya. Jam 2 istri saya bangun. Bi, bangun Bi, bangun Bi, bangun Bi. Kenapa? Kenapa? Setelah saya buka lampu, ternyata basah semua, bro. Udah ranjang basah semua, bajunya basah semua. Ternyata air ketubannya pecah. Sebaliknya seorang suami yang kemudian tidak punya pengalaman, pikir siapa? Kalau air ketuban pecah, berarti airnya ini keluar. Berarti bayinya bahaya. Betul begitu? Maka saya langsung anterin ke rumah sakit. Untung jam 2 malam 15 menit sampai ke rumah sakit. Dan kemudian sampai di rumah sakit, apa kata susternya? Pak, mohon maaf Pak, ini masih belum pembukaan. Satu belum Pak. Satu aja belum Pak pembukaan. Belum pembukaan satu ya? Pembukaannya ada berapa? Pembukaannya ada 10 Pak. Aduh. Jam 2 malam Bapak Ibu sekalian, bayangkan. Sampai jam 12 itu tidak ada pembukaan sama sekali Bapak Ibu sekalian. Coba bayangkan, stres nggak? Baru pertama kali melahirkan sudah dites dengan air ketuban pecah. Apa yang benar terjadi? Istri saya dipasangi alat namanya kardiotokograf. Tahu kardiotokograf? Jadi itu alatnya 0 sampai 80 kan itu ya. Kalau dia sudah sampai 40, istri saya genggam tangan saya, wah, katanya sakit banget Bi. Tapi itu nggak selesai dari, sampai 40, sampai 60, 73, turun lagi ke 0, 47, istri saya stres. Apa yang terjadi pada saya? Ngelihat istri saya kayak begitu, stres Bapak sekalian. Apa yang terjadi pada saya? Kepala saya kayak muter film Bapak sekalian. Maksiat saya keinget semua. Istighfar Umi. Tapi yang sebenarnya istighfar itu saya. Kenapa? Maksiat saya ingat semua. Jangan-jangan gara-gara ini istri saya ini susah. Jangan-jangan gara-gara ini istri saya susah melahirkan. Maksiat itu semua. Saya istighfar pada Allah. Ya udah, Allah tolonglah istri saya. Sampai udah jam 12 istri saya bilang apa? Istri saya bilang, Bi, sudah nggak kuat lagi. Coba bayangin. Kalau ketika suami dengar kayak begitu, apa yang dia bayangin? Kayak hancur loh sekalian. Kenapa? Sudah nggak kuat lagi. Udah Umi tahan, Umi la yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebani manusia kecuali kesanggupannya. Udah nggak kuat lagi, tenang Umi, tenang. Setelah kita doain, dia mulai agak mereda. Jam 2 dokter bilang, alhamdulillah Pak, selamat Pak, sudah terjadi pembukaan 2 Pak. Pembukaan 2. Terus sampai kapan dari udah pembukaan 10? Masih kira-kira 8 jam lagi Pak. Saya udah stres. Tapi alhamdulillah, jam 4 anak saya lahir. Ada kemudian apa? Tiba-tiba cepat. Itu kemudian doa kita terkabulkan ya. Jam 4 kemudian anak saya lahir. Jam 4 saya lahir dengan mata dan kepala saya sendiri bagaimana anak itu dilahirkan. Pertama-tama, ayo Umi, bernapas Umi, saya tarik lagi Umi. Sorry, bukan tarik. Ayo Umi, tekan lagi. Lalu keluar apa? Apanya duluan Bapak sekalian? Kepalanya. Saya, serius nih. Ini segede ini bisa keluar. Saya nggak percaya Bapak sekalian. Aku gimana terus. Ternyata benar-benar keluar. Pas dia keluar dikit, kepalanya kemudian diputar sama dokter kan ya. Ini nggak patah nih kepalanya. Saya nggak patah. Diputar kepala terus keluar sekali. Betul nggak ya? Ibu pasti kalian kan ya. Nah, kayak cumi-cumi Bapak sekalian. Serius. Kayak cumi-cumi Bapak sekalian. Warnanya putih dan nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Dan nggak bernapas. Betul begitu? Dok, ini kenapa nggak bernapas tuh? Tenang dulu Pak. Nggak bernapas Pak. Tenang dulu. Dijepit kemudian hari-harinya dipotong. Pas dipotong baru hidup, baru nangis. Coba bayangkan. Apa saya bilang? Ternyata gitu ya. Allah mengajari kita. Apa Allah ajarkan? Kalau kita potong satu rizki, Allah ganti dengan 2 rizki yang lain. Dipotong kemudian hari-harinya, Allah ganti dengan hidung yang nyala. Allah ganti dengan mulut yang bisa makan. Dia sudah bisa nangis, dia bisa bernapas, dia nyari susu ibunya. Betul begitu? Allah ngajarin pada kita bahwa ini yang kita lihat pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dari awal terbentuknya dia sampai jadi kayak begini, Allah memberikan sebuah keistimewaan luar biasa. Awalnya apa? Ini yang sudah kita bahas, sperma. Ya kan ya? Yang kemudian segala macam akhirnya jadi kayak begini Bapak sekalian. Allah mengajar pada kita luar biasa. Jangan takut rezeki Bapak sekalian. Kalau kita benar yakin pada Allah, dipotong satu rezeki, Allah ganti dengan 2 rezeki. Kita berpikir tentang Allah, kita mendapatkan ternyata Allah Maha Besar. Betul begitu? Semakin kita berpikir, semakin kita mengalah, Allah katakan semakin kita dapat kemudian iman pada Allah. Coba lihat lagi. Saya suatu hari diangkut pas masih kuliah. Di depan saya ada seorang ibu-ibu nyusuin anaknya. Saya terpaksa memperhatikan Bapak sekalian. Bukan memperhatikan ibunya, bukan. Saya memperhatikan anaknya Bapak sekalian. Yang saya pertanyaan adalah, kenapa anak itu bisa nyusu? Kenapa anak itu bisa ngedot? Ada nggak yang ngajarin anak itu ngedot? Ada nggak? Nggak ada. Saya punya adik di rumah waktu itu, dia masih berusia kira-kira 6 bulan dan dia sakit pilek, dia nggak bisa keluarin ingus.
sampai harus dibantu dengan alat. Betul begitu? Tapi anak kecil baru lahir nggak usah diajarin ngedot, Ibu sekalian. Dia sudah bisa ngedot sendiri. Tahu dari mana dia? Diajarin siapa dia ngedot? Dalam pikiran saya, gimana kalau bayi nggak bisa ngedot? Mati dong, nggak bisa makan, beneran ya. Dan kemudian itu semakin meyakini bahwa kayaknya benar Allah itu ada. Setelah kita memikirkan tentang janin saja, kita dapat keberadaan Allah yang maha besar. Betul begitu? Itulah keimanan dengan berpikir. Apa yang bisa kita lihat nih, Bapak sekalian? Selain kita kemudian meyakini bahwa Tuhan itu maha besar, ada satu lagi yang harus kita yakini. Bahwa apa? Bahwa manusia terbatas. Betul begitu? Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Kalau Anda berpikir, Anda dapat Tuhan. Selanjutnya ayatnya gimana bunyinya? Alladzi alama bil qalam. Alamal insana malam. Berarti Allah kasih tahu. Sesudah meyakini Allah itu kuat, yang kedua yang Allah kasih tahu pada manusia. Saya kasih tahu, manusia itu lemah. Apa bukti kelemahan manusia? Nih, Bapak sekalian. Bukankah ujung-ujungnya kita pasti ke sini? Betul begitu? Karena itulah Bapak sekalian, orang yang hatinya lembut adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Jadi Rasul minta kita banyak-banyak ziarah kubur bukan untuk ngalap berkah, tapi untuk mengingat mati, bahwa inilah tempat kita ujung-ujungnya. Enggak banyak, cuma 1 meter kali 2 meter aja. Mau rumahnya orang selapangan golf, tetap aja kuburnya 1 kali 2 meter. Mau kuburannya kayak orang Cina, pakai kedung, tetap aja di situ dia 1 kali 2 meter nggak bisa bergerak. Betul begitu? Maka inilah kemudian kita harus saksikan. Cobain Bapak sekalian, sudah pernah menghadiri pekuburan? Sudah diturunkan kemudian ke liang kubur. Apa yang terjadi pada orang-orang di situ? Nangis. Gitu kan ya? Ada anaknya, ada bapaknya, ada ibunya, ada istrinya, ada suaminya, nangis di situ. Setelah nangis kemudian diturunkan kemudian tanah demi tanah diturunkan sampai kemudian rapat, kemudian yang di atas lebih nangis lagi. Tapi apakah mereka nangis terus selama-lamanya? Enggak. Akan ada satu waktu di mana mereka berhenti nangis dan mereka pulang. Betul begitu? Pulang 1 orang, 2 orang, yang tersisa di situ cuma orang yang paling kita cintai. Bukan ya? Tapi apakah mereka di situ selama-lamanya? Mereka pulang juga. Yang tinggal di sana siapa orang? Siapa yang tinggal di sana? Sendiri sama ulet, sama belatung dan sebagainya. Ya? Orang yang mengingat mati akan semakin sadar bahwa manusia itu terbatas. Betul begitu Bapak sekalian? Manusia terbatas. Nih coba lihat Bapak sekalian. Ngeri nggak melihat yang seperti ini? Ngeri nggak? Ini yang terjadi di Palestina 2009. Nih lihat bukti kelemahan manusia. Seorang ayah yang sedemikian kuat menjadi kemudian kayak anak kecil, nangis ketika melihat anaknya meninggal. Coba lihat nih anak yang kena bom, darah keluar di mana-mana, telinganya, matanya, lidahnya, mulutnya. Ini semakin menyadarkan kita bahwa manusia itu benar-benar lemah. Betul begitu? Manusia benar-benar terbatas. Apa itu manusia? Cuma sekedar tulang, berbalut dengan kulit, dialiri dengan darah, dan kemudian ditutup dengan daging. Betul begitu? Inilah manusia. Lemah nggak manusia? Dan ketika kita melihat seperti ini, kita kemudian sedih atau enggak? Sedih. Bisa berbuat sesuatu kita? Nggak bisa. Saya mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Betul kan kita lihat? Akhirnya apa? Ketika kita melihat semua ini, harusnya kita semakin merasa bahwa kita lemah. Betul begitu? Karena itulah seorang manusia yang benar-benar sadar dia lemah, maka dia menolkan dirinya sendiri. Kalau dia merasa benar-benar lemah, maka dia menolkan diri, dan di saat yang sama dia mengesahkan Allah. Ada yang suka komputer di sini atau programmer? Ada yang programmer? Ini kan bahasa pemrograman Pak ya? 0 dan 1. Kita tidak mengenal selain 0 dan 1. Makanya Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Artinya apa? Allah itu satu-satunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak perlu sama sekali serikat dalam segala sesuatu. Dan Allah tidak perlu saingan. Artinya apa? Manusia 0. Manusia tidak merasa apa-apa. Kapan syahadat terjadi? Syahadat terjadi ketika manusia merasa 0 dan dia berhasil mengesahkan Allah. Tapi ketika manusia merasa masih dia punya sesuatu, dia tidak akan pernah bisa bersyahadat sama Allah. Betul begitu? Merasa punya banyak duit. Dan merasa duit itu berarti bagi dia. Merasa duit bisa membeli sesuatu. Duit bisa melindungi dia. Dia tidak akan punya syahadat. Karena dia merasa duitlah segala-galanya. Dia merasa dia muda. Merasa dia hebat. Maka dia jauh daripada Allah. Karena dia tidak bisa bersyahadat. Karena dia merasa punya sesuatu. Dia merasa punya ilmu. Karena itu dia merasa lebih bisa menentukan daripada Allah. Dia merasa punya sesuatu selain daripada Allah. Dia sudah tidak nol lagi. Karena syahadat itu apa? Syahadat dalam bahasa Inggris adalah apa? Dalam bahasa Inggris? Testify, testimoni. Dalam bahasa ini apa lagi kira-kira? Witness, gitu kan ya? Nah,
kalau gitu witness-nya apa? Syahadat itu apa? Gini, kesaksian dalam bahasa Indonesia kan kita lihat. Contoh misalnya, Evander Holyfield sama Mike Tyson. Sebelum taruh, mereka boleh nggak bilang, saya bisa aja mengalahkan dia dalam satu ronde, boleh nggak? Mereka boleh boasting, mereka boleh kemudian ngomong besar, mereka boleh kemudian ngomong hebat. Tapi kalau sudah tanding, Mike Tyson kalah. Apa yang terjadi pada Mike Tyson? Saya minta rematch, kalah lagi. Apa yang terjadi? Saya akui dia hebat. Gitu kan ya? Sama kayak Allah. Kalau Anda belum berpikir tentang Allah dan menganggap Allah itu perkasa dan segala-galanya, dan belum berpikir tentang manusia bahwa benar manusia nggak ada apapun, nggak akan terjadi syahadat. Syahadat terjadi kalau benar-benar manusia merasa lemah. Dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum bisa mengesahkan Allah, jangan-jangan masih ada kotoran dalam diri kita. Merasa kita punya banyak duit, karena itu kita merasa besar di hadapan manusia. Merasa kita punya ilmu, kita merasa hebat di hadapan manusia. Merasa kita punya rumah yang besar, kita merasa hebat daripada manusia. Jadi kapan syahadat itu terjadi? Ketika merasa manusia lemah, baru syahadat itu terjadi. Contoh, kapan orang banyak doa sama Allah? Ketika banyak hutang atau ketika nggak ada hutang? Kenapa orang banyak hutang, banyak orang doa pada Allah? Karena dia merasa lemah. Ya Allah, sudah cari duit kemana lagi? Kesini orang nggak kasih, kesini orang nggak kasih. Duit saya nggak akan cukup dari gaji untuk bayar hutang. Ya Allah, tolong ya Allah, kalau besok nggak datang ini mana duit, saya bakal digusur rumah saya kan itu kan ya? Dia merasa tidak punya bantuan lain selain pada Allah. Di situ orang baru bersyahadat secara sempurna. Gitu kan ya? Kapan lagi orang bersyahadat secara sempurna? Kalau kemudian dia merasa dia mau mati. Orang yang merasa mau mati, merasa dia lemah. Betul begitu? Pernah terjadi gempa nggak di Amerika? Berapa kali sehari? Emangnya obat? Oke, berapa kali setahun dapat gempa? Pernah nggak merasa gempa yang mengerikan? Setiap gempa mengerikan besar, betul. Tapi lebih ngeri lagi di Indonesia. 9,4 pernah? Rata dong. 9, oh, tahun 94. Kuat nggak berapa skala Richter? 7 skala Richter. 6,8. Di Jakarta kemarin 7,4 skala Richter pada tahun 2009. Dan saya masih ingat persis itu 2009 sekalian. Itu gempa terjadi di Selat Sunda. Itu getarannya sampai ke Jakarta. Apa yang terjadi? Saya waktu itu lagi kerja di lantai 2. Saya ingat banget gempa terjadi jam 3.15 sore. Ini apa yang terjadi? Ketika gempa itu terjadi saya di lantai 2, saya langsung kabur ke bawah. Saya nggak peduli laptop saya nggak peduli tas saya nggak peduli duit saya langsung kabur ke bawah. Sampai ke bawah, kemudian sampai di jalan duduk di sini. Oh, masih getar begini ya. Lihat kemudian tiang mulai getar-getar. Terus saya mau lari kemana lagi? Takut Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena nggak ada tempat lain untuk lari. Gitu kan ya? Ketika takut setelah selesai, ternyata baru itu di dunia. Itu udah ngeri begitu. Belum hari kiamat kan udah lihat. Udah di dunia baru begini mengerikan. Saya naik ke atas, buka kemudian komputer, buka Facebook. Nggak ada yang update status Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang update status. Kenapa? Saya yakin semuanya pada sholat asar. Betul begitu? Kalau manusia mendekati mati, dia langsung beriman pada Allah. Kalau manusia merasa dirinya akan mati, dia langsung beriman pada Allah. Betul begitu? Maka itulah ketika manusia merasa no, dan Allah baru dia esakan. Betul begitu ya sekalian? Kenapa kita bisa berdiri? Kenapa kita bisa berdiri? Karena kita punya 2 kaki? Salah. Kenapa kita bisa melihat? Karena kita punya 2 mata? Salah. Kenapa kita bisa ngomong? Karena kita punya mulut? Salah. Karena ada yang punya mulut, ada yang punya mata, ada yang punya kaki, tapi dia nggak bisa berdiri, dia nggak bisa ngomong, dan dia nggak bisa ngelihat. Siapa itu? Mayit. Gitu kan ya? Artinya kenapa kita bisa melihat, kenapa kita bisa ngomong, dan kenapa kita bisa berdiri? Karena Allah mengizinkan kita. Semakin banyak kita berpikir dan semakin merasa lemah kita, disitulah semakin muncul syahadat pada Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan berpikir, sehingga kita mengesahkan Allah, sehingga syahadat kita menjadi syahadat sempurna, Bapak sekalian. Paham kira-kira sampai di sini? Terima kasih. Ada pertanyaan silahkan. Jelas ya? Jadi semakin manusia merasa lemah, semakin kita menguatkan Allah. Maka anak saya yang kedua namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Sifar artinya 0. Karena saya pengen dia menjadi 0 di hadapan Allah. Dia hamba Allah yang tidak perlu ada sesuatu yang dibanggakan. Ketika orang merasa ada sesuatu yang bisa dibanggakan, maka dia tidak akan mengesahkan Allah. Dan kadang-kadang itu terjadi secara kita tidak sadar. Gitu kan ya? Maka sering-seringlah berpikir merasa diri kita nggak punya apa-apa, merasa diri kita hina. Karena itulah kita bisa mengakui Allah. Enak rasanya ketika kita merasa lemah dan kita mengadu pada Allah dengan segala sesuatu. Dan ketika itulah syahadat terjadi. Oke, ada yang lain? Silakan. Betul. Kalau ada pertanyaan, silakan. Wis, pas. Jam 9.15. Cukup ya? Cukup Pak ya? Oke, silakan.